Selamat malam para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 3 saham ya yang berpotensi naik. Yang pertama yaitu saham TLKM, yang kedua yaitu saham SMSM, dan yang ketiga yaitu saham MAPI. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama yaitu saham TLKM. Saham TLKM perdagangan terakhir naik 0,87% di harga 4.630. Bagaimana dengan prospek saham TLKM? Kalau dilihat dari indikator stokistiknya sudah crossline ke atas ya. Ini artinya saham TLKM sudah bertenaga ya. Kalau dilihat dari net buy asingnya ya hari ini yaitu sebesar 445,61 billion. Saham TLKM ini beberapa hari menjadi top net buy asing ya. Kalau dilihat dari transaksi mingguannya ya, kita bisa cek saja di RTI Bisnis, yaitu asing net buy ya sebesar 1,01 T. Sangat-sangat besar ya. Kalau dilihat dari MACD-nya memang sudah merapat ya. Kalau dilihat dari volumenya sudah mulai memudar ya. Semakin hari semakin mengecil volumenya, itu artinya seller sudah mulai berkurang ya. Kalau dilihat dari grafiknya secara menyeluruh, saham TLKM ini uptrend ya, di mana posisi uptrend ini sangat disukai oleh para trader ya. Saham TLKM juga sudah melewati area golden ratio-nya ya, yaitu di 4.270, yaitu saham TLKM memiliki kecenderungan besar untuk melanjutkan uptrend-nya ya. Dan selama masih bertahan di area golden ratio-nya, saham TLKM ini masih aman. Kalau dilihat dari transaksi asingnya, saya rasa TLKM ini tinggal menunggu momen saja ya. Dengan transaksi yang begitu besar ya, net buy satu minggunya 1,01 T. Itu artinya saham TLKM tinggal menunggu momen ya untuk terbang. Kalau dilihat dari laporan keuangannya, memang saham TLKM ini belum mengeluarkan laporan Q4-nya ya, 2021-nya ya. Kemungkinan besar itu akan menjadi momen saham TLKM untuk rebound ya. Oke, kita tentukan support dan resistennya saham TLKM. Untuk support yang pertama yaitu di 4.460, di mana support ini tidak mampu kemarin ya untuk ditembus. Sempat ditembus sehari ya, lewat, tapi balik arah lagi. Untuk support kedua ya, yaitu support golden ratio-nya di 4.270, di mana kalau dilihat dari transaksinya ya, di support ini saham TLKM mencoba untuk rebound ya. Untuk resistennya, yang pertama yaitu di 4.700, ini merupakan resisten tertinggi ya, yaitu di 8 Maret 2022. Seandainya perdagangan berikutnya saham TLKM mampu ya untuk breakout di 4.700, kemungkinan besar saham TLKM akan melanjutkan uptrend-nya ya. Kalau dilihat dari indikator stokistiknya sangat mendukung ya. Kalau dilihat dari transaksi asing ya, net buy-nya sangat-sangat mendukung ya. Beberapa hari terakhir ini TLKM ini menjadi top net buy ya oleh asing. Itu kita bisa cek saja di aplikasi RTI Bisnis. Selama saham TLKM ini masih berada di area golden ratio-nya ya, masih aman ya. Apalagi dengan net buy asing yang sangat-sangat besar ya. Oke, sekian pandangan saya tentang saham TLKM. Kita langsung saja ke saham yang kedua yaitu saham SMSM. Saham SMSM hari ini naik 0,67% di harga 1.500. Bagaimana dengan prospek saham SMSM? Kalau dilihat dari indikator stokistiknya sudah crossline ke atas ya, ini artinya sudah mulai bertenaga ya, menunjukkan tanda-tanda rebound dan didukung dengan transaksi asing ya, net buy 3,16 billion ya. Kalau dilihat dari MACD-nya juga sudah mendukung ya, garisnya sudah crossline ke atas,
volumenya juga semakin hari semakin naik ya, berwarna hijau, itu artinya para buyer sudah mulai masuk. Kalau dilihat dari grafiknya, saham SMSM ini uptrend pendek ya, mulai dari 1300 ya, harga supportnya naik ya, sampai di 28 Maret 2022. Saham ini mantul ya ke bawah lagi di 1485, turun sampai di supportnya yaitu di 1390. Setelah itu rebound lagi ya, dan mencoba untuk breakout di area 1415, yaitu di area 0,5 secara Fibonacci, tapi tidak mampu ya, turun lagi. Dan perdagangan kemarin saham ini mampu ya untuk breakout di area golden rasionya ya, yaitu di 1445, di mana area golden ratio ini sangat-sangat menentukan ya untuk suatu saham. Apabila suatu saham sudah mampu untuk menembus area golden rasionya atau breakout, itu artinya saham ini akan melanjutkan uptrendnya ya. Kita lihat saja di perdagangan terakhir, saham ini mampu ya untuk bertahan di atas area golden rasionya. Oke, kita tentukan dulu support dan resistennya saham SMSM ini. Kalau untuk support pertama ya, yaitu di 1485. Untuk support kedua yaitu di 1445. Ini merupakan support golden rasionya ya untuk teman-teman yang masuk di saham SMSM ini. Untuk cermati area golden rasionya ini, selama masih bertahan di area golden rasionya, tenang saja, berarti masih aman. Untuk support ketiga yaitu di 1415 ya. Untuk resistennya ya, yaitu di 1535. Semoga saja ke depannya saham SMSM ini membuat puncak-puncak yang baru ya untuk melanjutkan uptrendnya. Kalau dilihat dari semua indikatornya ya, mulai dari stokastiknya, MACD-nya, breakout di area golden rasionya, dengan net B asing hari ini, saham ini sangat-sangat layak untuk dibeli ya. Sekarang tergantung dari gaya trading teman-teman, tergantung dari trading plan teman-teman ya. Saham itu tidak selamanya akan naik, mungkin dia akan koreksi sejenak dan melanjutkan lagi uptrendnya selama masih berada di area golden rasionya ya. Selama itu saham ini masih aman. Kalau dilihat dari laporan keuangannya 2021, saham ini fundamentalnya sangat bagus ya. Kalau kita trading di saham yang fundamentalnya bagus, itu sangat membantu ya untuk mental dan psikologis para trader. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham SMSM ini. Semoga bermanfaat. Silahkan teman-teman cermati lebih lanjut. Kita lanjut saja ke saham yang terakhir, yaitu saham MAPI. Saham MAPI perdagangan hari ini naik ya 4% di harga 910. Bagaimana dengan prospek saham MAPI? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, sudah kursen ke atas ya. Saham ini sudah menunjukkan tenaga ya. Kalau dilihat dari stokastiknya sudah sangat bagus ya. Sudah kursen ke atas juga, didukung dengan volume hijaunya ya. Yang semakin hari semakin tinggi ya. Yang berwarna hijau artinya para buyer sudah mulai meningkat. Kalau dilihat dari grafiknya secara menyeluruh, setelah downtrend ya, saham ini dari harga tertingginya yaitu di 920, saham MAPI ini mampu untuk uptrend ya, setelah menyentuh supportnya yaitu di 690 ya, dua kali disentuh ya, di tanggal 17 Desember 2021 dan di tanggal 30 Desember 2021. Setelah menguji supportnya di 690, saham ini akhirnya melanjutkan uptrendnya ya, atau balik arah ya. Kita lihat ini, mulai dari lingkaran yang sebelah kiri ini ya, yang bawah. Ini support terakhir yang disentuh ya, setelah itu naik lagi ke support yang kedua, yaitu di 745. Dia mantul lagi di support ketiga, 780. Dia mantul lagi di support keempat, di 805.
Dan yang terakhir yaitu mantul di support area golden ratio-nya ya, yaitu 830. Setelah itu saham ini menunjukkan balik arah ya. Oke, kita tentukan dulu support dan resistennya saham MAPI ini. Kalau support ya, yang pertama di 870, yang kedua yaitu 830. Ini merupakan support area golden ratio-nya ya. Selama masih bertahan di atas support area golden ratio-nya, saham MAPI ini aman ya. Untuk resistennya ya, yaitu di 920. 920 ini akan menentukan ya, saham MAPI ini akan balik arah atau akan mantul dulu ya ke bawah. Karena 920 ini merupakan resisten yang tidak mampu ditembus ya di sini ya. Kita lihat di lingkaran power warna ungu 3 ini ya. Di 22 Oktober 2021, historinya saham ini tidak mampu menembus ya. Di lingkaran keduanya dan di lingkaran ketiganya juga tidak mampu untuk breakout di 920 dan akhirnya saham MAPI ini downtrend ya. Dan di perdagangan berikutnya saham MAPI mempunyai kesempatan lagi ya untuk breakout di resistennya 920 seandainya mampu ya. Kemungkinan besar saham ini akan balik arah ya. Kalau dilihat dari grafiknya ya, yang rebound ini sangat kesukaan para trader ya, untuk trading di saham-saham yang uptrend begini. Seandainya dia mampu untuk breakout, teman-teman yang belum masuk silakan masuk secara bertahap menggunakan trading plan masing-masing. Seandainya dia mantul di area resistennya ini, silakan tunggu ya di area supportnya ini. Kalau dilihat dari historinya ya, setelah naik dia turun lagi memang ya. Setelah itu dia naik lagi, turun lagi untuk menguji supportnya dulu. Setelah itu dia baru menguji lagi untuk resistennya ya. Saya contohkan ini ya. Ini di 10 Maret 2022 ya, saya contohkan. Dia naik ya, tidak mampu menembus di resistennya ya yang lalu 870. Setelah itu saham itu turun ya, turun lagi ke bawah. Dan sideways di sini, sideways pendek, setelah itu naik lagi ya. Setelah naik lagi dia akan turun lagi ya, karena tidak mampu untuk menembus lagi di area resistennya. Setelah itu turun lagi ke bawah. Setelah ke bawah mencoba lagi untuk breakout ya. Setelah itu turun lagi, sideways lagi di area golden ratio-nya. Setelah itu naik ya dan mampu di breakout. Kemungkinan besar ke depannya saham MAPI ini posisi candlenya akan mengikuti historinya ya. Seandainya mengikuti historinya, teman-teman cermati saja dari historinya ya. Tapi kalau dia mampu untuk breakout di 920, silakan teman-teman masuk ya secara bertahap. Kalau dilihat dari semua indikatornya sangat mendukung ya. Dari MACD-nya sudah mendukung, volumenya sudah semakin hari semakin naik ya, volume hijaunya. Garisnya juga sudah crossline. Stokastiknya sudah mengarah ke atas, sudah crossline. Kalau dilihat dari transaksi asing juga hari ini night buy-nya ya sebesar 7,14 billion ya. Sangat-sangat mendukung. Saham ini sangat layak untuk dibeli ya. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham MAPI ini. Semoga pandangan ini bermanfaat untuk teman-teman. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.